Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Erniati, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cianjur dari SMA Negeri 1 Sindang Barang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 sosialisasi budaya positif yang saya lakukan pada hari Senin tanggal 24 Juli tahun 2023 di sekolah saya, yaitu di SMA Negeri 1 Sindang Barang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sindang Barang, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di ruangan ini, dan tak lupa juga yang saya hormati Ibu pemateri kita hari ini, yaitu Ibu Nita Erniati SPD. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kita langsung mulai saja. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang sudah diinformasikan semalam bahwa hari ini kita akan memulai kegiatan Semansi Belajar seri kedua yang akan diawali atau dibuka oleh salah satu guru kebanggaan kita semua, salah satu guru CGP di Angkatan 8 yang berprestasi, yaitu Ibu Nita Erniati SPD. Pada hari ini Ibu Nita Erniati SPD selaku pemateri atau speaker kita akan memaparkan materi dengan tema yang berjudul budaya positif. Adapun rangkaian acara pada kegiatan kita pagi hari ini, yang pertama adalah pemaparan materi oleh Ibu pemateri kita, dan yang kedua adalah penutup. Sebelum kegiatan hari ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini akan membawa keberkahan untuk kita semua. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam rangkaian acara. Yang pertama yaitu pemaparan materi tentang budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Nita Erniati SPD. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekali lagi, selamat pagi. Semangat pagi. Kalau semangat pagi jawabnya semangat, gitu ya. Semangat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi juga. Kalau semangat pagi baru semangat dan konsentrasi. Selamat pagi. Kurang kompak. Selamat pagi. Semangat pagi. Nah, gitu. Oke, Bapak Ibu, saya pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi tentang budaya positif. Sebenarnya ini masih ada hubungannya, masih korelasi dengan visi sekolah yang waktu beberapa minggu yang lalu saya sampaikan. Masih ingat Bapak Ibu dengan visi sekolah? Saya berdiri saja biar ada. Jadi kemarin kan kita membahas tentang visi sekolah itu.
Dan bagaimana cara untuk mewujudkan visi sekolah? Salah satunya dengan mewujudkan atau menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Pertanyaannya, bagaimana itu budaya positif? Atau seperti apa sih yang disebut budaya positif? Ada yang mungkin mau memberikan opininya? Budaya positif, dari dua kata, budaya dan positif. Ada yang mau, Bapak Ibu? Atau mau langsung aja penjelasannya ya? Jadi budaya positif itu apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah, ditambah kata positif, berarti kegiatan-kegiatan itu yang memberikan efek positif di lingkungan sekolah. Jadi bagaimana cara untuk mewujudkan budaya positif itu bisa diciptakan dengan menerapkan konsep-konsep inti budaya positif ini. Jadi yang pertama ada disiplin positif. Jadi untuk menciptakan budaya positif kita harus menerapkan terlebih dahulu disiplin positif pada anak atau pada murid tentunya. Sebelum pada murid kita juga harus menerapkan disiplin positif pada diri kita sendiri. Dan yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Jadi kita harus mengetahui dulu ada berapa motivasi perilaku manusia yang melatar belakangi semua aktivitas yang kita lakukan. Nanti kita akan bahas ada berapa motivasinya, nanti didengarkan, nanti ditanya ya di akhir sesinya. Dan ketiga ada posisi kontrol guru. Jadi nanti kita tanyakan refleksi diri, selama ini kita memposisikan diri kita sebagai guru dengan peran apa? Jadi nanti kita seperti memutar kaset flashback ke belakang-belakang, oh ternyata waktu itu saya memposisikan diri di posisi yang mana. Nanti kita putar kaset di hati masing-masing. Yang keempat ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi ini ada vocabulary baru yang akan disampaikan. Kalau biasanya kita sering mengenal peraturan sekolah, nah sekarang kita mengenal dengan kata keyakinan sekolah, dan di kelas kita membuat keyakinan kelas yang dibuat bersama dengan murid-murid kita. Dan setelah kita membuatnya, kita harus membuat mereka meyakini apa yang sudah kita buat, karena itu merupakan komitmen. Dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh anak-anak kita. Apakah dengan cara kekerasan atau dengan memarahinya, bagaimana cara mereka menyadari kesalahan mereka. Itu nanti akan kita bahas di segitiga restitusi. Next. Ya, disiplin positif. Bisa dibaca, Bapak Ibu baca dulu. Ya, disiplin positif. Jadi tujuannya itu apa? Coba dibaca dulu. Ada yang mau baca atau dibaca langsung aja? Tujuan positif. Jadi tujuan dari disiplin positif itu untuk menanamkan motivasi. Jadi seperti yang kita tahu, kalau mendengar kata disiplin itu pasti kita mindsetnya itu langsung ke kasih hukuman biar mereka atau anak-anak mematuhi aturan. Itu yang disebut disiplin, itu biasanya mindsetnya. Tapi sekarang kita ubah mindset dari disiplin positif yang kita harus terapkan pada anak-anak. Jadi disiplin positif itu kita menerapkan motivasi yang ketiga. Kok disebut motivasi yang ketiga? Nanti ada hubungannya dengan materi yang kedua. Tadi kan kita ada membahas motivasi perilaku manusia. Nah, disiplin itu bagaimana menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi nanti ada motivasi pertama, ada motivasi kedua. Motivasi pertama itu motivasi yang paling yang paling rendah yang dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya, tahap selanjutnya ada motivasi kedua, dan untuk menerapkan disiplin kita membutuhkan motivasi yang ketiga. Ya, motivasi ketiga pada murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nanti kita bahas juga nilai-nilai apa sih yang harus murid-murid kita percaya. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara menyatakan syarat utama menciptakan murid yang merdeka adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi yang namanya merdeka itu sebenarnya murid tidak harus disuruh-suruh oleh kita.
atau tidak harus disuruh oleh guru, tapi harus menerapkan disiplin diri dalam diri mereka. Hanya saja Ki Hajar Dewantara juga menambahkan, bila murid belum bisa menanamkan disiplin diri oleh diri sendiri, maka perlu seseorang yang mendisiplinkan mereka. Pada kasus ini berarti itu adalah tugas kita untuk menanamkan disiplin, dengan tujuan di kemudian hari disiplin dirinya itu akan tumbuh dalam diri mereka. Jadi disiplinnya itu bukan karena takut, tapi disiplin karena mereka menyadari nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri mereka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi ada yang melakukan disiplin itu dua hal itu. Bapak, kadang ada yang suka mau datang ke sekolah tepat waktu. Kenapa? Biar di absen nanti sama seksi kehadiran yang sholat duha. Nah, itu berarti masih belum memiliki motivasi diri. Atau motivasi yang lainnya, mau hadir tepat waktu duha biar tidak di push up di lapang. Itu juga sama, itu anak belum memiliki motivasi diri. Nanti kita sambungkan dengan materi selanjutnya. Yang ketiga, disiplin mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jadi si anak tuh harus tahu kalau melakukan ini berarti mereka harus bertanggung jawab, bukan karena disuruh atau diberi hukuman mereka melakukan sesuatu, tapi karena adanya rasa tanggung jawab. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi awal kata disiplin itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Dari murid-murid Sokrates dan Plato, disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin ini sudah berubah. Jadi seperti yang tadi saya katakan, kalau sekarang itu kita mengetahui disiplin itu bagaimana cara murid mematuhi peraturan yang ada dan bagaimana cara anak itu mematuhinya, walaupun kadang ya dengan memberi hukuman. Sekarang bagaimana caranya kita membuat anak bisa disiplin tanpa kita harus mengambil hukuman. Jadi anak melakukan peraturan itu bukan karena takut atau mau. Itu bagaimana kita memaknai disiplin. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah. Nah ini. Jadi yang namanya murid yang merdeka itu melakukan sesuatu bukan hanya karena mereka diperintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi yang memerintah diri mereka itu bukan kita, tapi dirinya sendiri untuk memenuhi keyakinan-keyakinan yang sudah mereka buat di awal pertemuan. Nanti di awal pertemuan itu kita membuat keyakinan kelas. Next, yang tadi ya, nilai-nilai kebajikan. Nah, apa saja sih nilai-nilai yang patut kita sampaikan pada anak-anak? Bisa dibaca. Jadi kita sudah mempelajari atau anak-anak pasti sudah mengenal tentang profil pelajar Pancasila ya. Itu adalah nilai-nilai yang harus anak-anak yakini. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? 5. Ada berapa? 5 atau 6? Yang 5 itu Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Nah ini kalau lagi proyek juga anak-anak suka kebalik atau profil pelajar Pancasila terus saya bolak-balik tapi pas dihitung nggak 6 gitu, atau diulang berulang-ulang kali. Bagaimana cara kita mempelajari atau membuat anak mengetahui profil pelajar Pancasila sebelum anak-anak mengetahui gitu ya, apa saja sih profil pelajar Pancasila? Yang pertama apa Bapak Ibu nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Yang pertama apa? Beriman, bertakwa, dan kedua mandiri. Ketiga bernalar. Keempat. Kelima. 6. Nah, tapi anak-anak protes nih, padahal kemarin kita baru project 1 minggu ya. Anak-anak bilang, Miss pusing dipelajari tapi suka ada yang lupa. Ya udah dikasih cara
untuk menghafalkan profil pelajar Pancasila. Itu bukan maksud menggurui ya, tapi kita berbagi cara nanti ke anak bagaimana cara anak biar menghafal profil pelajar Pancasila. Sebelum menerapkan, sebelum mengaplikasikan, terutama kita harus membuat mereka tahu dulu apa saja sih profil pelajar Pancasila. Coba kalau kita kasih cara menghafalnya gini, BBM bebek, BBM bebek. B yang pertama tadi apa? Beriman. Apa? B yang kedua lagi berkebinekaan global. Oh, boleh. BBM sekarang mandiri. Selanjutnya bebek berarti B lagi bernalar kritis. B lagi bergotong royong. Selanjutnya terakhir K ada kreatif. Dijamin Bapak Ibu anak-anak kemarin dalam waktu 5 menit udah hafal sekarang mah. Tapi harus bisa, jangan hanya hafal BBM bebeknya doang, harus dengan penjelasannya apa itu BBM bebek. Next, nah ini kita masuk ke konsep inti yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Dimulai dari motivasi yang paling bawah atau motivasi yang paling buruk, di mana anak-anak melakukan sesuatu karena mereka takut, Bapak Ibu. Tapi biasanya ini yang suka kita lakukan. Kita mau bilang enggak, tapi buktinya ini yang sedang kita terapkan di sekolah itu kadang ini dengan cara memberi hukuman, sehingga motivasi yang dilakukan anak untuk melakukan sesuatu adalah dengan melakukan motivasi yang pertama. Apa motivasi yang pertama, Bapak Ibu? Menghindari ketidaknyamanan atau agar tidak dihukum. Nah, ini masalah kita. Bagaimana caranya anak-anak melakukan kewajibannya bukan karena memiliki motivasi yang pertama. Mau ngerjain tugas biar apa? Biar enggak disuruh kalau kata kita mah keliling di lapang gitu. Atau takut disuruh berdiri di kelas lain, kalau kata kita hijrah gitu kan. Nah itu kalau anak masih ada yang melakukan tugas karena takut, karena ketidaknyamanan, itu berarti anak belum disiplin diri. Berarti anak itu masih memiliki motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga sama. Biasanya anak seperti ini tuh lebih tinggi tingkatannya daripada yang takut. Tapi sayangnya mereka melakukan itu belum karena diri sendiri, belum karena motivasi dalam diri, tapi karena mengharapkan sesuatu apa yang akan mereka dapat dari guru. Seperti tadi, datang tepat waktu karena biar di absen. Jadi kalau ada sekretarisnya yang telat absen itu marah-marah seperti itu. Karena kenapa? Karena mereka datang bukan karena mereka memiliki motivasi yang ketiga, tapi karena mengharapkan sesuatu, mengharapkan imbalan biar nanti ini absensinya bagus. Walaupun kenapa kita melakukan itu bukan karena tidak bagus, Bapak Ibu. Sebagai jangka pendek itu bagus untuk memberikan penghargaan seperti itu, tapi diusahakan jangan menjadi kebiasaan sampai menjadi jangka panjang. Kenapa? Karena ini tidak bisa menimbulkan motivasi yang ketiga. Ini adalah motivasi yang paling tinggi atau motivasi yang paling bagus, yang paling diharapkan untuk dimiliki anak. Apa motivasi yang ketiga? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau mereka mengerjakan tugas bukan karena takut dihukum, bukan karena juga ingin diberi hadiah, tapi mereka tahu kalau mereka itu membutuhkan ilmu. Oleh karena itu mereka belajar. Next. Nah ini dalam memberi hukuman biasanya kita mengenal ada kata hukuman dan konsekuensi, ya nggak Bapak Ibu? Konsekuensinya apa? Kita gitu ya. Tapi kita jarang mengenal kata restitusi. Bapak Ibu pernah dengar nggak restitusi? Pernah, tapi jarang kita gunakan ya. Yang sering kita gunakan adalah kata hukuman. Selain hukuman paling agak tinggi dari hukuman ada konsekuensi. Padahal yang paling tinggi dalam penerapan disiplin positif adalah restitusi.
bukan dengan memberi hukuman, bukan dengan memarahi, tapi membuat anak mengetahui apa kesalahan yang mereka lakukan dan bagaimana cara mereka memperbaikinya. Bisa dibaca Bapak Ibu sampai belakang kelihatan. Yang namanya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi maksudnya mereka tahu kalau melakukan ini, oh berarti konsekuensinya seperti ini. Kalau hukuman biasanya gak nyambung. Mereka gak melakukan kesalahannya apa, tapi hukumannya apa? Gak ada benang merah. Itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu memiliki benang merah. Jadi ada korelasinya. Kalau restitusi itu merupakan pilihan, jadi nanti anak diberikan pilihan bagaimana cara mereka untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Nanti di akhir diberi contoh restitusi. Terakhir, nah ini sekarang kita coba mengisi mana yang hukuman, mana yang restitusi. Ini udah diberi bonus nomor 1. Mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini ada korelasinya enggak? Telat ke sekolah terus dikasih hukuman mencatat 100 kali. Ada korelasinya tidak? Tidak. Yang ada anak tidak menyadari kalau mereka salah. Yang ada paling kalau nanti telat disuruh nulis lagi, gampang. Anak sekarang gitu, disuruh push up buat terlambat gimana? Kata respon anak, jangan terlambat lagi ya. Nanti kan dijemur lagi di lapang push up. Jawaban anak yang kan predictable. Gak apa-apa Miss, udah jarang olahraga di rumah jadi lumayan. Gitu. Itu anak-anak yang sekarang. Ya. Jadi mereka ambil positif sendiri gitu. Paling kalau telat nanti paling dihukum lagi. Nah, itu adalah tugas kita Bapak Ibu. Bagaimana cara menerapkan disiplin diri pada anak. Kita harus bisa membuat mereka, telat itu kesalahan. Sudah tidak menerapkan nilai-nilai yang mana dan bagaimana cara untuk tidak mengulanginya lagi. Itu tugas kita. Bukan hanya tugas PK, bukan hanya tugas wali kelas, bukan hanya tugas kesiswaan. Ini adalah tugas kita para pendidik untuk mendidik anak menyadari apa kesalahannya dan bagaimana cara untuk menanganinya. Sekarang yang kedua Bapak Ibu, ada yang mau jawab gak Bapak Ibu? Ini hukuman atau konsekuensi? Lari menurunnya lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman konsekuensi? Hukuman konsekuensi? Ada yang mau ke depan gak? Kenapa hukuman? Kenapa bukan konsekuensi? Hukuman konsekuensi? Kenapa Pak Peri? Ke depan itu Pak Peri. Pak Peri ke depan dulu. Kenapa hukuman Pak Peri? Ayo Pak Peri. Biar Abdul di depan tanggung jawab gitu. Ayo, kenapa hukuman? Ayo Pak Peri. Kenapa hukuman? Salah. Jawaban salah. Ayo Pak Peri, kenapa itu hukuman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sana tindakan gurunya itu adalah memberi kalau ingat tindakannya itu adalah lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat di sekolah. Itu sepertinya anak sudah terlambat terus disuruh lari untuk lari 2 putaran sehingga akan tambah terlambat sehingga tidak ada korelasi. Harusnya kalau mau memberikan tindakan berat itu kan tadi kata materi bahwa kalau tidak ada benang merahnya maka itu dianggap hukuman. Nah itu menurut saya tidak ada benang merahnya antara lari dengan siswa itu terlambat. Karena kalau diberi dia berlari maka tambah terlambat lagi itu anak. Mungkin segitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Peri. Terima kasih tepuk tangan. Iya betul ya, itu hukuman. Next, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini mungkin yang dulu waktu masih hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga ya. Next, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, karena mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Next, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
Hukum atau konsekuensi? Konsekuensi. Next, murid disuruh untuk ini salah ngetik. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi peraturannya harus pakai sepatu hitam dan anak itu tidak memakai sepatu hitam disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PGOK. Hampir sama dengan yang atas. Yang atas tadi hukuman, kalau yang bawah? Kenapa? Karena sama aja disuruh keliling karena telat. Kenapa jadi konsekuensi ini Bapak Ibu? Nah, kalau satu orang ke depan. Sepertinya guru olahraga cocok. Boleh Pak Iwan, boleh Pak Paniti, ayo ke depan. Hari Senin sosiologi. Pak Iwannya aja. Oke Pak Iwan, oke Pak Iwan. Lupa lagi ya jawabannya. Kenapa Pak Iwan yang atas telat itu hukuman disuruh keliling, kenapa yang bawah bukan hukuman Pak? Iya, kenapa itu Pak? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawabannya simpel, karena di sini berkaitan dengan mata pelajaran atau materi PJOK dan kebetulan di sini untuk yang terlambat, yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dan kebetulan di situ materinya tentang lari, ya. Maka dengan itu ada kaitannya atau istilah ada benang merahnya antara sanksi atau hukuman dengan materi yang akan diajarkan. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu, kami perwakilan yang bertanggung jawab ya guru olahraga. Ternyata memberikan perintah yang sama pada anak, tapi pada kondisi yang berbeda, maka bisa memberikan arti yang berbeda juga. Kapan kita memberikan hukuman dan kapan memberikan konsekuensi. Padahal perintahnya sama. Next. Nah, kalau tadi kita sudah membedakan hukuman dan konsekuensi, sekarang kita mempelajari restitusi. Kalau kita jarang-jarang kenalan sama restitusi, sekarang kita belajar tentang restitusi. Jadi restitusi ini ada 9 ciri-cirinya. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung harus memberi hukuman tanpa mereka menyadari apa kesalahan mereka. Disadari aja belum, tiba-tiba dihukum. Nanti akhirnya ya udahlah, kalau ngelakuin itu lagi paling nanti disuruh itu lagi. Gitu anak-anak sekarang mah mengambil kesimpulan sendiri. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi nanti menurut kalian ini kesalahannya gimana, bagaimana sih cara untuk memperbaikinya. Jadi nanti anak yang memilih apa yang akan mereka lakukan sebagai tanggung jawab mereka. Ini bisa dibaca ya Bapak Ibu semuanya karena kita terbatas waktu. Lanjut. Nah, ini ada salah satu ahli Alfikon menyatakan hukuman maupun penghargaan adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Jadi untuk menumbuhkan disiplin diri itu ternyata baik motivasi yang pertama atau yang kedua sama-sama menghilangkan potensi timbulnya disiplin diri atau disiplin motivasi intrinsik. Jadi bagaimana sih Bapak Ibu pernah kepikiran nggak kalau ternyata memberi penghargaan saja itu sama dengan memberikan hukuman? Ini beberapa pernyataan dari Alfikon tentang penghargaan. Yang pertama, penghargaan memberi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Seperti yang tadi saya ucapkan, kalau jangka pendek itu bagus, memberi penghargaan membuat mereka termotivasi. Tapi kalau dilakukan secara berkepanjangan itu memberikan dampak yang negatif. Jadi si anak tidak memiliki motivasi diri, dia terus aja ngelakuin sesuatu karena berharap mendapat penghargaan. Next, penghargaan itu tidak efektif. Mungkin kita memberikan penghargaan pada si A karena si A itu melakukan apa yang kita suruh, padahal belum tentu orang yang tidak mendapatkan penghargaan itu tidak memiliki yang kita cari.
Terus ada penghargaan merusak hubungan. Kadang kalau kita memberi penghargaan pada si A, yang B sampai Z itu iri sama si A, yang membuat hubungan si A dengan yang lain itu walaupun di depannya baik mungkin, tapi di dalam atau di belakang iri ke si A. Itu ada. Ini menurut hasil dari pengamatan atau penelitian ini. Dibaca selanjutnya, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Jadi memberi penghargaan juga hampir sama dengan memberi hukuman tersendiri. Next, nah ini ada posisi kontrol diri yang tadi. Kalau kita akan memutar kaset-kaset yang kita miliki, yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama ada sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. 3, sebagai teman. 4, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Bapak Ibu dari baca nama-nama posisinya saja, menurut Bapak Ibu posisi mana sih yang paling bagus dimiliki oleh seorang guru? 5. Kita akan baca penjelasannya. Nah, gitu. Jadi kalau sebagai penghukum itu identitasnya gagal. Pembuat merasa bersalah juga gagal. Sebagai teman gimana? Sebagai teman itu bisa saja sukses. Sebagai pemantau juga sukses. Hanya saja ini belum menumbuhkan disiplin dalam diri atau motivasinya masih dari luar karena takut atau karena menginginkan penghargaan. Lantas mana posisi yang bisa menimbulkan motivasi dalam diri? Hanya ketika guru berada di posisi manajer. Bapak Ibu bisa dibaca. Jadi biasanya kalau sebagai penghukum, si guru gimana nadanya, Bapak Ibu? Oh, penghukum lembut, Pak. Hukuman mental. Nah, itu ada, Pak. Yang namanya menghukum dengan lembut, dengan menghancurkan mental itu bukan sebagai posisi penghukum, Pak. Itu posisi yang kedua. Merasa bersalah. Ya, membuat merasa bersalah, nyalahin anak, tapi gapaknya nada judes, gak pakai, justru nadanya lembut. Membuat anak merasa mereka adalah seorang penjahat yang sudah membuat guru itu merasa sedih, yang sudah membuat guru merasa gagal. Jadi nggak marah-marah, Pak. Itu menghukum dengan suara yang lembut, tapi disebutnya bukan guru sebagai penghukum, tapi pembuat rasa bersalah. Dan aminnya Bapak Ibu, tingkat paling jelek dan jangan sampai dilakukan oleh guru itu ini, pembuat rasa bersalah. Ini lebih buruk dibanding menghukum, karena merasa anak tidak berarti. Ternyata bukannya membuat anak mengakui kesalahannya, tapi mereka bukan mengakui, tapi apa ya? Jadi menyalahkan diri sendiri, dan ini tidak dianjurkan dilakukan oleh guru. Kalau sebagai teman, Bapak Ibu mungkin sering memperlakukan murid seperti teman? Tidak, tapi banyak juga kan yang memperlakukan seperti teman. Bagus gak? Bagus, ini masuk ke identitas sukses. Cuma kekurangannya belum menimbulkan motivasi intrinsik. Kalau dengan menjadi seperti teman, membiasakan anak, ke ibu atau ke bapak ini mah nanti juga, gitu, teman gitu ya. 4, pemantau. Jadi kalau pemantau itu biasanya lihat data-data. Nah, menurut data ibu, kamu sudah 5 kali nih telat. Nah, itu biasanya pemantau. Jadi biasanya guru sebagai posisi pemantau ini memiliki banyak data yang bisa yang bisa digunakan untuk membuat anak mengetahui atau menyadari kesalahannya. Dan yang kelima ini yang paling bagus itu adalah manajer, menempatkan anak untuk menyadari kesalahannya dan mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi manajer. Bapak Ibu, kita lihat dulu contoh dan tugas Bapak untuk menebak. Ini guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau manajer, atau yang keempat itu apa?
pemantau. Bisa ya Bapak Ibu ya? Kita putar dulu. Sudah dipersiapkan videonya yang untuk penguasaan materi posisi kontrol, tapi ternyata tidak bisa, tapi tidak apa. Yang penting Bapak Ibu sudah mengetahui atau bagaimana cara kita menempatkan diri kita ya, bagaimana cara menjadi teman, bagaimana pemantau, bagaimana sebagai manajer. Next, tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Berarti di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi biasanya keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kalau peraturan jangan datang terlambat. Keyakinan kelas itu lebih abstrak, berarti apa? Disiplin seperti itu. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Jadi kalau peraturan biasanya lebih banyak, tapi kalau keyakinan itu sedikit saja cukup. Next, nah seperti ini perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi nanti kita membuat keyakinan kelas dengan murid. Kalau keyakinan kelas itu lebih universal, bukan jangan datang terlambat, bukan seperti itu, tapi tanggung jawab atau disiplin. Jadi nilai-nilainya saja, nilai-nilai apa yang diyakini oleh murid, sehingga ketika mereka nanti melakukan sesuatu yang kurang tepat atau kurang baik, kita tinggal menanyakan ulang keyakinan apa yang mereka langgar. Contohnya ini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain atau menghormati, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, terus tadi yang berkomitmen, dilarang menggunakan narkoba atau rokok juga sama, kesehatan, bergantian, giliran, menghormati orang lain, bersabar, seperti itu yang disebut keyakinan kelas. Jadi udah bisa membedakan Bapak Ibu mana peraturan, mana keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berupa nilai. Ya. Kalau di luar kelas. Apa itu namanya keyakinan sekolah. Jadi ada keyakinan sekolah, ada keyakinan kelas. Next, ada yang terakhir yaitu konsep segitiga restitusi. Yang namanya segitiga berarti sudah bisa ditebak ada berapa langkah? 3. Yang pertama langkahnya apa? Menstabilkan identitas. Ini ketika mempelajari ini saya baru mendapatkan jawaban kenapa ya. Padahal dulu saya pikir guru BK itu galak-galak. Tapi ternyata setelah saya mengenal guru BK, ternyata guru BK tuh justru pro sekali dengan murid dan memperjuangkan murid. Kalau yang bayangan saya dulu kan saya nggak kenal sama guru BK beneran Pak, sampai bertahun-tahun nggak kenal yang namanya guru BK baru sekarang. Oh ternyata guru BK sekarang itu baik-baik dan ternyata ini segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Ketika kita menemukan anak yang berbuat salah, tugas pertama kita bukan memarahinya, tapi menstabilkan identitasnya. Jadi, oh iya, semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi anak yang lagi marah, kita redam dulu. Menstabilkan identitas. Next yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Kita juga validasi. Kamu melakukan ini, kamu tahu kan kalau kamu salah? Ya. Boleh ibu tahu alasan kamu apa? Karena semua yang kita lakukan pasti memiliki alasan. Jadi kadang dengan suara yang keras atau membuat anak menjadi takut pada kita itu bukan solusi yang baik. Tapi kita harus membuat anak, oh berarti kita ada dalam kita ada di posisi mereka, kita mengetahui. Tapi kita juga tidak membenarkan posisi mereka. Tapi kita akan memindahkan mereka dari posisi yang salah menjadi memahami atau menyadari kesalahannya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Balik lagi ke yang tadi,
kamu tahu gak keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Jadi si anak berpikir, oh iya berarti saya melakukan tadi tidak bertanggung jawab atau tidak menghargai orang lain. Jadi Bapak Ibu ketika kita menghadapi masalah yang dilakukan oleh anak, maka sebagai guru yang berada di posisi paling ideal, ulang lagi Bapak, guru posisi paling ideal tadi posisi mana? Manajer. Ketika menghadapi masalah, maka ini yang dilakukan, segitiga restitusi. Sebenarnya saya sudah ada video bagaimana cara atau menangani masalah dengan segitiga restitusi, tapi tadi ternyata sulit ya. Ya, ini salah satu statement atau pernyataan yang bisa kita ucapkan untuk menstabilkan identitas. Kita bisa bilang seperti tadi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi si anaknya udah down duluan, oh iya ternyata. Jadi mereka tidak merasa terpojok, walaupun di akhir kita mengarahkan juga mereka untuk menyadari kesalahannya dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Validasi tindakan yang salah itu yang tadi, kamu tentu punya alasan, boleh cerita sama ibu apa alasan kamu melakukan ini. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati yang tadi, apa yang sudah dilanggar. Bapak Ibu mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan Bapak ya. Oh, ke depan. Biar di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nita. Ini ada sedikit lah. Kalau saya tentang teori itu mungkin Bapak Ibu gampang aja. Tinggal di Google aja itu keluar. Yang disiplin positif atau budaya ini udah keluar. Dan ini bukan hal yang baru gitu. Itu saya baca udah lama untuk beberapa kali walaupun dia ngerti. Yang nggak ngertinya saya itu di mana? Ketika makanya saya tadi bilang, oh ini adalah penegakan budaya positif atau penegakan disiplin Sinang Barang masa depan. Kenapa saya bilang masa depan bukan besok atau bukan minggu depan? Karena dalam pandangan saya itu, oh ini dalam waktu singkat belum tentu cocok ditempatkan di Sinang Barang. Itu asumsi saya ya, Bu Nita, itu asumsi saya berdasarkan pengalaman saya selama di sini lah, selama mengajar di Sinang Barang. Nah, pertanyaannya itu, saya itu kan ke aplikatif lah. Kalau teori mah itu bisa kita pelajari sama-sama. Ke aplikatif. Menurut mungkin Bu Nita mendalaminya lebih dalam, kalau saya hanya selintas saja. Itu untuk kondisi Sinang Barang ini, bagaimana caranya penerapan budaya positif atau disiplin positif itu? Bagaimana tadi dari disiplin positif nyambung penanganannya segitiga restitusi kan, dan hasilnya juga ya positif gitu. Disiplin positif hasilnya positif dengan teori yang ini, teori budaya positif ini dari segitiga restitusi, disiplin positif, keyakinan kelas. Itu bukan hal yang baru. Bapak Ibu kan sering di kelas gitu. Mungkin cuma tinggal milah-milah aja di kelas. Apakah di Sinang Barang itu pernah dilakukan? Saya pernah lah. Saya masih ingat Bu Nita itu kan kasus si Jenal itu sama itu. Apakah itu ditanganinya sama guru BK, sama kesiswaan? Itu contoh-contoh salah satu contoh kasus lah. Apakah si budaya positif ini atau segitiga restitusi itu tidak dilakukan? Apa hasilnya? Keluar banyak orang nih. Itu kan hasilnya. Itu kondisi siapa? Kondisi Sinang Barang. Maksudnya saya itu ingin membawa baik Bu Nita, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Istilahnya itu apa? Membumi gitu. Jadi si materinya ini dikebumikan dengan konteks Sinang Barang. Makanya saya tadi masa depan kudu juga dia. Nah, untuk menjaga masa depan itu kan masih jauh, masa depan. Masa kini ke masa depan itu gimana caranya? Ini diterapkan kondisi siswanya kayak kita asumsi saya. Belum tentu bisa salah aja. Mungkin di Bapak Ibu nggak ada. Kata Bapak Ibu udah si jenama cuma satu, yang lainnya cuma nggak jauh beda. Menurut saya itu asumsi saya. Nah, bagaimana mengatasi ini untuk kondisi Sinang Barang diterapkan di Sinang Barang supaya ini bisa diterapkan dengan kondisi anak yang seperti itu. Contoh si Jenal, walaupun dia kasih tahu, itu udah dilakukan itu, udah distabilkan. Yang menangani itu guru BK, itu yang dalam ini. Masih guru BK, apa hasilnya? Keluar, lonjong orang kan? Itu bisa sampai seperti itu.
Nah, jeda dari sekarang ke masa depan supaya ini normal, dalam pikiran saya ini bisa diterapkan ketika anak ini ke normal gitu. Tapi ketika anak kondisi Sinang Barang, gimana ini cara menerapkannya? Nah itu yang supaya si materi ini bisa diterapkan di Sinang Barang. Itu kan harus bahasa Inggrisnya down to earth. Jadi materi itu membumi gitu, bukan cuma ngawang-ngawang. Kalau cuma ngawang-ngawang, misalnya kan gitu di kelas diterapkan angin lalu aja. Tapi kalau kita udah operasionalkan, maka ketika saya buat program itu pasti saya disesuaikan dengan Sinang Barang. Karena kalau ngawang-ngawang, ya apakah dia angin lalu itu lewat aja. Tapi kalau kita bisa terapkan, dilaksanakan. Dan Bapak Ibu itu kajangkau kan? Itu pasti kajangkau iya kan? Dan misalnya contohnya lah, buat RPP saya akan yang paling minimal itu, komponennya yang paling minimal itu. Namun Bapak Ibu pengerjaan yang kedua teh, kita perlu pakai segitiga restitusi, udah temu 4, sok apa perik segitiga restitusi, udah mau 4 kan gitu. Misalnya kayak gitu lah. Gimana cara mengatasi supaya di masa depan itu bisa dilaksanakan dengan kondisi siswa yang kayak gini. Kalau kondisi siswanya yang secara teori mah gampang aja gitu. Nah ini caranya bagaimana? Itu angan-angan saya masa depan kudu diganti Sinang Barang. Nah itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul sekali ya Bapak Ibu. Kadang kita mempelajari teori, tapi teori itu kadang tidak sebanding atau tidak lurus dengan Ada sedikit lah. Kalau saya tentang teori itu mungkin Bapak Ibu gampang aja, tinggal di Google aja itu keluar. Yang disiplin positif atau budaya ini udah keluar. Dan ini bukan hal yang baru gitu. Itu saya baca udah lama untuk beberapa kali walaupun ya ngerti. Yang nggak ngertinya saya itu di mana? Ketika makanya saya tadi bilang, oh ini adalah penegakan budaya positif atau penegakan disiplin Sinang Barang masa depan. Kenapa saya bilang masa depan bukan besok atau bukan minggu depan? Karena dalam pandangan saya itu, oh ini dalam waktu singkat belum tentu cocok ditempatkan di Sinang Barang. Itu asumsi saya ya, Bu Nita, itu asumsi saya berdasarkan pengalaman saya selama di sini lah, selama mengajar di Sinang Barang. Nah, pertanyaannya itu, saya itu kan ke aplikatif lah. Kalau teori mah itu bisa kita pelajari sama-sama. Ke aplikatif. Menurut mungkin Bu Nita mendalaminya lebih dalam, kalau saya selintas saja. Itu untuk kondisi Sinang Barang ini, bagaimana caranya penerapan budaya positif atau disiplin positif itu? Bagaimana tadi dari disiplin positif nyambung penanganannya segitiga restitusi kan, dan hasilnya juga ya positif gitu. Disiplin positif hasilnya positif dengan teori yang ini, teori di budaya positif ini, dari segitiga restitusi, disiplin positif, keyakinan kelas, itu bukan hal yang baru. Bapak Ibu kan sering di kelas gitu. Mungkin cuma tinggal milah-milah aja di kelas. Apakah di Sinang Barang itu pernah dilakukan? Saya pernah. Saya masih ingat Bu Nita itu kan kasus si General itu sama itu. Apakah itu ditanganinya sama guru BK, sama kesiswaan? Itu contoh-contoh salah satu contoh kasus lah. Apakah si budaya positif ini atau segitiga restitusi itu tidak dilakukan. Apa hasilnya? Keluar banyak orang gitu. Itu kan hasilnya. Itu kondisi siapa? Kondisi Sinang Barang. Maksudnya saya itu ingin membawa baik Bu Nita, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Istilahnya itu apa? Membumi gitu. Jadi si materinya ini dikebumikan dengan konteks Sinang Barang. Makanya saya tadi masa depan udah diganti ya. Nah, untuk masa depan itu kan masih jauh, masa depan. Masa kini ke masa depannya itu gimana caranya? Ini diterapkan kondisi siswanya kayak ini asumsi saya. Belum tentu bisa salah aja. Mungkin juga Bapak Ibu nggak aja lah. Kata Bapak Ibu si generalnya cuma satu, yang lainnya cuma nggak jauh beda. Menurut saya itu asumsi saya. Nah, bagaimana mengatasi ini untuk kondisi Sinang Barang diterapkan di Sinang Barang supaya ini bisa diterapkan dengan kondisi anak yang seperti itu. Contoh si general, walaupun dikasih tahu, itu mereka lakukan itu udah distabilkan. Yang menangani itu guru BK itu yang dalam ini, masih guru BK. Apa hasilnya? Keluar, mau jawab orang. Itu bisa sampai seperti itu. Nah, jeda dari sekarang ke masa depan supaya ini normal. Dalam pikiran saya ini bisa diterapkan ketika anak ini normal gitu. Tapi ketika anak kondisi Sinang Barang, gimana ini cara menerapkannya? Nah, itu yang supaya si materi ini bisa diterapkan di Sinang Barang. Itu kan harus bahasa Inggrisnya down to earth. Jadi materi itu membumi gitu, bukan cuma ngawang-ngawang. Kalau cuma ngawang-ngawang, misalnya kan gitu di kelas diterapkan angin lalu aja. Tapi kalau kita udah operasionalkan, maka ketika saya buat program itu pasti saya disesuaikan dengan Sinang Barang.
Karena kalau ngawang-ngawang, ya apakah jadi angin lalu gitu, nah, lewat aja. Tapi kalau kita bisa terapkan, dilaksanakan. Dan Bapak Ibu terjangkau kan? Itu pasti terjangkau kan? Gitu kan? Dan misalnya contohnya lah, buat RPP saya sudah akan yang paling minimal itu, komponennya yang paling minimal itu. Namun Bapak Ibu kinerjanya yang kedua ya itu perlu pakai segitiga restitusi, udah mau empat, sok paperi segitiga restitusi, udah mau empat kan gitu. Misalnya kayak gitu lah. Gimana cara mengatasi supaya di masa depan itu bisa dilaksanakan dengan kondisi siswanya kayak gini. Kalau kondisi siswanya yang secara teori mah gampang aja gitu. Nah ini caranya bagaimana? Itu anak-anak saya masa depan perlu diganti kenapa? Nah itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali ya Bapak Ibu. Kadang kita mempelajari teori, tapi teori itu kadang tidak sebanding atau tidak urus dengan keadaan yang ada di sekolah. Kadang mungkin ya itu dia waktu Pak Ahmad yang bilang betul kita melakukan sesuatu, oh ternyata pas kita pelajari, oh yang itu ternyata disebut segitiga restitusi. Cuma maksudnya pas dulu melakukannya kita tidak tahu, oh kita melakukan ini ada di posisi ini adalah tahapan segitiga restitusi. Tapi untuk mengaplikasikannya memang betul itu sangat sulit. Dan untuk menerapkan budaya positif tentunya kita memiliki tadi disiplin diri atau self disiplin sendiri. Ini yang sulitnya. Bagaimana kita bisa menerapkan teori-teori yang kita pelajari? Jawabannya satu, bagaimana kita menumbuhkan self disiplin pada anak atau motivasi yang ketiga. Tadi motivasi yang ketiga apa Bapak Ibu? Jadi tidak melakukan karena takut hukuman atau karena menginginkan penghargaan, tapi benar-benar dalam diri. Nah ini Bapak yang sulit, bagaimana cara membuat anak bisa menumbuhkan dan memiliki motivasi intrinsik untuk melakukan keyakinan-keyakinan yang mereka yakini. Dan selama mereka ya tadi benar kayak kasus Jenal di depan ya pas keluar gitu lagi, saya tarik kesimpulan berarti dia hanya kayak tadi motivasi yang ke satu takut, motivasi yang kedua mengharapkan dipercaya oleh wali kelasnya, itu masuk ke motivasi yang kedua, tapi belum memiliki motivasi yang ketiga. Jadi belum benar-benar meyakini nilai-nilai yang harus dia miliki itu. Dan itu memang kesulitan kita, bagaimana cara down to earth tadi, betul. Bagaimana kita mengaplikasikan teori yang kita pelajari pada kenyataan dengan lingkungan sekolah di sini gitu. Oleh karena itu, mari kita mungkin sama-sama bergerak bagaimana caranya kita mulai membuat anak menumbuhkan self disiplin dirinya, walaupun tadi untuk jangka pendek kita mungkin masih membutuhkan seperti tadi hukuman atau penghargaan, tidak apa-apa, tidak salah. Hanya usahakan ini hanya jangka pendek, jangan sampai berkelanjutan menjadi jangka panjang seperti itu. Cuma itu tugas kita bagaimana caranya merancang program atau apa saja yang harus kita lakukan ke depannya agar anak bisa memiliki self disiplin dan akhirnya memiliki keyakinan-keyakinan dan bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Mungkin itu saja, waktunya habis ya Pak ya? Masih panjang. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Berapa? 53. Bapak Ibu, terima kasih karena ini juga merupakan tadi salah satu aksi nyata saya di modul 1.4. Sudah jam 9. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bapak. Ke depan Bapak. Semoga jawaban saya kurang itu ya Pak. Ini kita nanti Sangat memuaskan. bergerak bersama-sama. Heboh, selain Pak benar heboh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya perhatikan ya rata-rata kebijakan itu kan sifatnya top down ya. Jadi maksudnya pemerintah punya program kemudian disebar ke sekolah-sekolah. Jarang ada misalnya yang bottom up gitu. Masalah di bawah kemudian diangkat ke atas jadi solusi. Nah, maksud saya begini terkait dengan restitusi ya. Itu kan
kan tentu sangat baik, saya yakin tujuannya baik ya. Tapi seperti tadi kata Pak Ahmad ya, agak sulit. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah penerapan restitusi ini sangat berkaitan dengan tingkat intelektual gitu. Terus saya begini, kan sulit membuat orang yang sadar itu kan, ya, bisa kendala bahasa misalnya, bahasa-bahasa yang sulit dipahami oleh siswa. Kayak maksudnya ketika kita ingin membuat kesadaran kan itu tidak apa namanya, tidak mudah gitu kan. Kan tujuan restitusi ini adalah supaya siswa itu sadar dengan kesalahannya gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah ada hubungannya dengan tingkat kecerdasan misalnya, numerasi, kemudian literasi dan sebagainya gitu. Terus kapan restitusi ini digunakan? Apakah ada batasan-batasan tertentu misalnya? Seperti kan kalau misalnya tidak bisa diperbaiki gitu, sementara kita butuh solusi cepat misalnya, apakah masih mungkin digunakan hukuman fisik? Nah, barangkali itu yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung pertanyaannya. Jadi apakah ada korelasinya juga dengan intelektual seperti itu? Mungkin Bapak Ibu selama kita mengajar persentasenya itu hampir gimana ya? Biasanya orang-orang yang melakukan kesalahan atau masalah itu biasanya orang-orang yang maksudnya tidak terlalu bagus intelektualnya. Iya tidak Bapak Ibu? Jadi jarang sekali orang-orang yang contohnya di kelasnya lagi 1, 2, 3 berbuat kesalahan, itu mereka tingkat kesadarannya lebih tinggi biasanya. Mereka tanggung jawabnya juga lebih tinggi biasanya. Jarang saya belum menemukan orang yang di kelasnya bagus, intelektualnya bagus gitu ya, dan melakukan jadi bermasalah ya. Jarang, biasanya suka berbanding gitu dengan intelektualnya. Terus tadi yang selanjutnya kata Pak Agung, apa restitusi dapat digunakan kapannya? Biasanya restitusi dilakukan setelah menemukan ada masalah-masalah yang dilakukan oleh murid, memanggilnya dengan segera. Dan untuk masalah tadi sampai anak menyadari kesalahannya atau tidak, idealnya ya di tahap ketiga itu anak sudah menyadari kesalahannya dan membuat solusi untuk apa yang harus mereka lakukan di setelah itu. Hanya ya tadi balik lagi ke kenyataan, kalau perilaku atau karakter manusia itu sebenarnya tidak ada yang bisa menebak gitu ya. Sebagus apapun atau sebanyak apapun hasil penelitian, tapi itu tidak bisa mewakili karakter yang dimiliki oleh murid, karena balik lagi ke salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu adalah manusia yang unik, yang karakternya itu tidak bisa kita kendalikan. Tugas kita hanya satu, menuntunnya. Karena kita tidak bisa memaksa orang, yang bisa kita lakukan adalah menuntun sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita hanya bisa menuntun anak sesuai dengan kodratnya, dari yang tidak baik menjadi baik dan yang baik menjadi lebih baik, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, karena waktunya juga habis. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kita bahas kali ini membuat Bapak Ibu lebih penasaran dengan apa itu budaya positif. Seperti yang diucapkan oleh Pak Ahmad, materi ini sangat banyak, kita bisa membacanya sendiri. Tinggal klik di Google budaya positif, mau baca artikel yang mana banyak. Tinggal tadi satu literasinya, kita mau nggak baca gitu. Kita belajar bersama-sama untuk memperbanyak pengetahuan yang kita tahu agar kita bisa meningkatkan kualitas diri kita sebagai pendidik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemaparan materi pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Ibu pemateri kita hari ini dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam proses pembelajaran di sekolah kita tercinta ini, di SMA Negeri 1 Sindang Barang. Saya sebagai
Iya, Mau ngasih pantun buat Bunita. silakan. Karena saya suka ngasih pantun ke CGP. Ini ya, Bunita belum saya kasih pantun. Maaf ya kalau tidak nyambung pantunnya. Buah jambu tumbuh di rawa, masak sebiji dimakan unta. Wah, sungguh hari ini dirasa. Bunita, calon guru penggerak, membuat kita terbuka. Terima kasih. Pantun yang sangat bagus sekali dari Ibu Elis. Ya, Ayonya, yang dipantunkan ya. mungkin dicukupkan sekian ya saya karena melihat waktu juga yang sudah mepet begitu. Jadi baik kita tutup saja untuk kegiatan Semansi Belajar seri kedua hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata yang telah saya lakukan untuk mensosialisasikan budaya positif di SMA Negeri 1 Sindang Berang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.